Halo, halo kawan-kawan pajak Bengkalis, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Luar biasa, kayak Luar acara biasa. motivasi ya. Apa kabar? Luar biasa. Kebetulan kita lagi butuh motivasi nih orang-orang ini, Butuh Mas. motivasi. Ya kalau akhir bulan emang Ya, Oh, iya. motivasi turun biasa itu. untungnya tinggal 3 hari lagi 3 udah hari tanggal lagi. 1 ya, Mas. Langsung termotivasi lagi. Apa kabar kawan-kawan pajak semua? Oke, kita kawan-kawan pajak ada 2 kabupaten ya Mas ya. Ada Bengkalis sama Meranti. Ya semoganya semuanya pada sehat-sehat, pada bisa nonton live Instagram kita. Banyak ditunggu khususnya oleh warga
Kabupaten Bengkalis Bengkalis dan dan Kabupaten Meranti. Kepulauan Meranti, Mas. Kiranya nunggu istriku doang mas. Ya live IG nunggu istriku doang. Itu kan kelihatan tuh, Mana Mas. suamiku live IG? Udah banyak tuh, Oh udah ternyata ada juga ya kawan pajak nungguin ya. Iya. Ribuan WP itu. Udah ada 400 tuh Mas penontonnya kalau kita lihat. Iya, lumayan juga ya. Ya, karena walaupun terlihat kita ngobrol-ngobrol doang, tapi insya Allah nanti ada informasi yang mungkin bisa kawan pajak ambil kan gitu kan. Betul, karena kan Bisa prinsip didapetin. kita santai tapi serius membawa ilmu kan ya Mas. ya? Betul. Daging semua. Daging semua. Tengok perutnya, daging semua. Ada lemak-lemak sedikit. Buat yang belum kenal, pastinya banyak yang belum kenal. Kenalan dulu kali ya. Iya. Nah, kenalan dulu, nama saya Dwi, salah satu penyuluh pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis, dan ada teman-teman saya nih. Ada kenalan dulu Mbak. Saya Esther dan Satu. teman saya juga. Dan saya Martin, kita nih semuanya penyuluh di KPP Pratama Bengkalis. Kita adalah Trio Libels. Apa tuh? Dulu ada itu grup musik Trio Libel. Kita trio penyuluh Bengkalis. Oke, jadi sore ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pemindah bukuan Mas ya. Iya. Iya, Cuman bukan pemindah bukan rekening ya Mas ya. Ah. Orang kan kalau lahir bulan mikirnya pada rekening Mas. Bukan. Jadi pemindah bukuan apa yang dimaksud? Nah ini ceritanya nih Mbak Esther nih. Kemarin pernah ada wajib pajak panik Oh, kenapa tuh Mas? gara-gara dia udah setor pajak Iya. tapi salah. Oh. Aduh, jadi dia bingung kan. Kenapa gini kenapa nih Pak kok panik Halus gitu? dong, Iya. ya, Saya mikirnya. udah bayar pajak Pak, tapi kok salah. Setor pajaknya salah gitu. Kemana setornya, ke rekening siapa gitu. Bukan Pak, kode jenis pajaknya salah gitu. Oh. Ya mau setor PPN tapi setornya kode jenis pajak lain gitu loh. Oh, padahal kan itu gampang ya Mas ya. Itu dia panik loh. Apa saya setor lagi? Kayak gitu kan. Bilang aja gak apa-apa. Setor lagi gak apa-apa. yang banyak. Jadi dia mau membantu negaranya. Iya, sama tahu ngomong bantu negara kan. Nah, buat yang teman-teman kawan-kawan pajak yang kebingungan seperti itu, ada solusinya nggak itu, Mas? Nah, sebenarnya Mas hal-hal kayak gitu tuh nggak usah khawatir Mas, karena di KPP Pratama Bengkalis ini juga menyediakan satu layanan. Namanya itu pemindah bukuan Mas. Jadi kayak tadi salah, mau salah apa tuh, salah nominal, mau salah tahun, mau salah jenis pajak, mau salah apa itu bisa tuh Mas dilakukan pemindah bukuan. Jadi nggak perlu cemas-cemas lah ya. Iya. Kan semua orang memang pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Iya. Manusia tempatnya salah. Jadi sedih ya. Kan semua permasalahan ada solusi. Iya betul. Nah, masalahnya nih Mas, masih banyak nih kayaknya sepertinya kawan-kawan pajak yang kalau setor suka keliru-keliru. Oh. Nah, mereka pun mungkin ada yang pernah dengar pemindah bukuan ini, ada yang malah belum tahu sama sekali. Nah, yang udah sayup-sayup tahu pun mungkin ada yang bingung juga. Nah, terus kalau dipindah bukukan gimana caranya gitu? Caranya ya. Caranya gimana gitu? Kalau caranya itu ada dua Mas. Bisa Dua. melalui manual, bisa melalui online gitu. Manual itu dengan cara ya datang ke kantor, gitu kan, ketemu sama Mas Dwi. Terus Jadi tadinya kamu iya Mas Dwi kan ini Dwi Solution gitu. Dwi Semua Solution. ada solusinya nih Mas Dwi. Jadi kayak toko elektronik ya. jadi ketika ada kesalahan pembayaran, wajib pajak itu boleh datang ke kantor, nanti ada formulir. Oh, ada belangkonya khusus Iya. pemindah bukuan. Jadi akan ada mengisikan pajak yang salah tadi gitu. Jenis nama dulu ya, nama WP, NPWP, jenis pajak, jumlah pembayaran, dan NTPN kan ada TPN-nya tuh di bukti pembayarannya. Gitu. Nah itu diserahkan ke petugas TPT, dilengkapi dengan bukti pembayaran. Jadi Harus ada lampiran betul, pembayaran harus juga ada ya. bukti pembayaran yang asli. Jangan kode billing ya. Belum tentu Iya. dari bayar ya. Kan kadang ada yang salah paham juga itu Mbak. Iya. Yang dilakuin kode billing. Kode billing. Ada yang belum bayar ya kan. Nah, cuma kan ada bingung juga nih, wah saya jauh nih, kalau kirim Iya. pos boleh nggak? Iya, lagi zaman sekarang sih nulis kadang-kadang bingung juga Mas. Orang sekarang udah jarang nulis kayak.
Semuanya bisa serba online. Serba ya, online, Mas, ya. betul. Lebih senang yang ngetik-ngetik gitu kan. Nah mungkin karena itu juga Mas, tadi dibilang disampaikan oleh Mbak Esther kalau pemindah bukunya itu bisa diajukan secara online ya Mas ya. Bisa online ya? Iya. Nah sebenarnya sih online juga caranya gampang sih sebenarnya Mas ya. Tinggal login DJP online-nya, terus nanti pertamanya aktifin dulu tuh layanan PBK, IPBK di menu profil. Aktifkan fiturnya dulu. Iya, jadi nggak perlu susah Jangan lah perlu Mas. repot-repot kantor pajak gitu. Iya. Karena di sini yang repot ini operatornya kan. Dia tadi sibuk apa? Kenapa Mas ada gangguan nggak? Aman ya, Aman kan? Soalnya dari tadi Saya sibuk kali. dilanjut atau enggak? Iya, kita di sini lagi gini tapi nggak yakin. Nggak Ada ya? gelisah, Enggak. gelisah antara lanjut atau Iya, operatornya dua berantem malah. Kita sibuk ngomong, dia sibuk berantem. Ampun ya. Jadi yang tadi IPBK caranya gimana Mas Martin? Nah, IPBK nih, dulu kan sempat simpang siur juga nih, dibilangnya kalau IPBK ribet nih, harus punya sertifikat elektronik lah. Iya, emang enggak ya? Nah, sekarang tuh udah dipermudah Pak sama Mas. Oh ya, nggak perlu serta lagi. Sertifikat elektronik nggak wajib lagi sekarang. Nggak wajib lagi. Soalnya agak lucu, Nggak karena ada gini. layarnya. Soalnya kan gini, IPBK itu kan tujuannya tuh biar nggak datang ke kantor nih, ya kan? Nggak tahu syaratnya harus ada sertifikat elektronik. Sedangkan Sama aja. elektronik Ke kantor harus juga. ke kantor. Sama Makanya aja itu dong. dihapuskan. Jadinya bisa pakai apa tadi? Bisa pakai, tinggal nanti pada verifikasinya dikirim ke email. Dari email ya, email yang aktif yang pasti. Kayak lapor SPT tahunan OP lah ya. Iya. Kayak gitu ya Mas. Ya namanya juga kan kita Direktorat Jenderal Pajak kan mendengar keluh kesah masyarakat Mas dan ingin mempermudah semuanya. Kayak Bu Isti lah atasan kita, selalu mendengar keluh kesah kita ya kan. Iya. Lapor Bu, langsung datang gorengan. Ya kan? Ya betul itu kan pajak. Jadi semuanya itu kita dari Direktorat Jenderal Pajak memikirkan kesulitan-kesulitan wajib pajak, apa kepentingannya, dikasih solusi yang mudah gitu ya. Gitu ya. Nah kalau untuk pengajuannya Mbak, kan ada yang manual tadi, apa aja sih yang harus dilampirin? Ada nggak sih apa yang penting formulir doang? Terus bisa Jadi diajukan bukti siapa? bayar katanya ya? Iya, bukti bayar. KTP untuk Nah, selain itu ya kalau KTP kan itu kan ditandatanganin sama penyetor ya. penyetor. Nah, penyetor. Jadi si penyetornya ini harus melampirkan KTP juga. Kalau misalnya WP-nya badan, berarti yang tanda tangan direktur ya biasanya. Berarti KTP direktur, KTP direkturnya. NPWP gitu ya. Kenapa harus melampirkan KTP, Mbak? Karena aku masih Karena kan nanti takut kan banyak pemalsuan. Mas Oh, zaman sekarang kan iya. kejahatan di Ada mana-mana tanda Mas. tangannya Makanya kita Tahunya tanda tangannya beda gitu kan? iya, ntar tiba-tiba dia aku jadi punya PTB misalnya, tadinya pembayar PTA diakuin sama orang lain sama Benar PTC. juga, bisa juga ya. Iya. Karena kan kita nggak tahu kalau manual itu yang beneran BP itu yang ngejin nggak gitu kan? Iya, makanya kita Zaman Misalkan sekarang. PT Oboy, nah, yang bayarnya PT Oboy, ternyata yang ngejin bener PT Asep, ya kan? Nah, itu dia. Ya kan? Dipindahkan bukan ke setorannya PT Asep, PT Oboy nggak tahu. Karena kawan kita kayak gitu orangnya. Enggak bohong. Jadi untuk pindah itu harus ada fotokopi KTP biar jelas itu direkturnya PT Oboy atau bukan gitu ya Mas. Iya. Oh iya, tadi kan ada dia ngomongin KTP. Terus selain KTP ada lagi nggak ya? Misalnya nih mau diajukan PBK-nya dari PTA ke PTB, ada Iya. nggak sih syarat lain selain KTP sama bukti bayar yang dilampirin? Untuk Selain kasus KTP kayak sama yang bukti tadi bayar. PT Oboy ke PT Asep gitu ya. Oh, beda ini. NPWP. Bukan karena salah setor tapi ternyata salah PWP gitu ya. Iya, itu Jadi kira-kira ada nggak? kalau kayak gitu kasusnya, misalnya nih yang ngajuin PT Asep Iya. mengajukan pemindah bukuan pajak dari PT Oboy ke PT Asep. Nah, jadi kan si PT Asep ini adalah pihak lain gitu, bukan penyetor kan? Iya. Bukan penyetor, tapi dia minta pindahin. Nah, itu boleh kita fasilitasi, tapi harus ada surat pernyataan dulu dari PT Oboy yang punya pajak tadi gitu. Pernyataannya isinya apa tuh? Bahwa Kami bangsa Indonesia gitu. Terus apa pernyataannya? bahwa PT Oboy ini bersedia pemindah bukuan, bahwa pajak tersebut bukan untuk kepentingan PT Oboy dan Jadi, tidak keberatan dipindah bukukan. menyatakan kalau untuk memastikan kalau itu bukan setoran dia gitu ya. Iya, Ya dan nggak apa-apa boleh lah, dipindahkan. dipindah bukukan. Gitu. Harus ada tanda tangan di atas materai mas kalau yang kayak gitu.
Kalau di atas yang lain nggak boleh. Ya sama. Oh berarti yang ngajuin pemindah bukuan itu nggak selalu yang punya penyetoran ya Mbak ya, misalnya nih kayak Iya. bendahara nih. Iya, itu contohnya kan tuh. contohnya PPH 22 nih. Cuma kan atas nama si PT Rekanannya Oboy ini kan. saya rekanannya. Nah itu yang nah pembayarnya kan itu kan atas nama PT Oboy. Yang ngajuin PT Oboy apa gimana tuh Mbak? Yang ngajuin tetap yang nyetor. Oh, Jadi si pemotong berarti ya dalam hal ini. Oh. Dinas apa? Berarti dinasnya, Iya. karena dia nyetor. Iya, karena dia yang bikin billing, dia yang nyetorin gitu. Tapi harus pakai surat pernyataan. Harus surat pernyataan dari si PT Oboy. Tapi sebenarnya kalau dipikir ya, sekarang kan semuanya kan harusnya tertib itu di DJP online kan. Iya. Kalau kita mau setor kan pemotongan lah ibaratnya. Kan pasti ada buat bukti pemotong dulu di DJP online, kayak misal 23 buat di buat verifikasi dulu, 21 buat dulu di buat 21. Harusnya kalau buatnya di situ, itu biasanya tagihannya udah kebentuk gitu. Billingnya. Tagihan billingnya tuh kebentuk. Kalau memang bikin billingnya dari situ, itu hampir kecil kemungkinannya untuk keliru setor. Oh iya benar Iya. juga. Berarti lebih bagus kita semua transaksi ya sekalian bikin Buat bukti bukti potongnya, potongnya. betul. Jadi langsung billingnya generate sistem nggak bakalan Betul. salah. Mungkin beberapa itu kadang ngitung sendiri dulu. Oh, iya. Hitung sendiri dulu ya, hitung sendiri. Bikin billing sendiri. Bikin buat billing sendiri Terus baru banyak Ah. rawan salah. Rawan salah. Kayak 23 misalkan. Sering salah itu 100 kayak Iya. 100 sama 104. Oh ya ini sering banget nih Mas, Sering banget, 100 sama 104. Emang bedanya apa sih Mas sebenarnya 100 sama Kalau 104 itu untuk jasa ya Mas ya? Iya, Kalau jasa. nggak salah. Kalau 100 itu untuk yang PPH 23 sewa. Oh iya. Gitu. Terus sering salah. Tapi kalau salahnya kadang-kadang mungkin masih wajar ya. Tapi kalau yang sering-sering ini kadang-kadang bingung juga. Kok bisa sering salah? Maksudnya kan kalau sebelum buat billing kan kadang misalkan mohon maaf nih, misalnya pemerintah misalkan kan transaksi sama siapa kan biasanya ada surat perjanjian kerjanya di awal kan. Oh iya. Nah, kalau Transaksinya jelas sama siapa. kebetulan kalau instansi NPWP-nya pemerintah ada. seharusnya sekalian bikin bukti potong Mas, jadi nggak bakalan Harusnya. salah. Jadi memang sebaiknya tertib dari awal ya Mas ya. Betul. Dari awal tuh udah di DJP online ya bikin. Dia tuh kasih tau dulu ya, potong. Jauh di sini aja. Dari Mau bikin kemana? potong Iya, gitu, bikin billing, lapor SPT semuanya di DJP online. Betul. Jadi nggak salah-salah ya. Karena ada step yang tidak dilalui itu. Kecuali PPN ya. Kalau PPN itu memang di Webfaktur memang belum fasilitasi untuk langsung buat billing ya. Iya, memang kalau Iya. untuk PPN ya dia bikin Belum sendiri. kan buat sendiri. Nah, dia kadang-kadang mungkin BP kadang buru-buru itu Mas. Pas Oh. buat billing di DJP online, di e-billingnya biasanya kalau menu pertama milih itu kan pasal 21 apa ya kalau nggak salah ya. Iya, Nah, kalau nggak teliti satu. kadang keliru di situ tuh. Mungkin juga kode 411121 sama 411211 mungkin Iya, ya, agak hilafnya di situ. lupa. Kira ada 21-nya ada sama nih. Rupanya pas mau dilapor PPN-nya nggak bisa Nggak dibaca bisa. PPN-nya. PPN tidak ditemukan. Betul. Nah, kalau apa namanya tadi di online kan DJP online ya? Iya, cuman harus diaktifin dulu lah yang di Harus PPK-nya ya. diaktifin dulu. Mas, ya. Dan berkas-berkas yang diunggah juga jangan lupa dilampirin tuh Mas, kan ada diminta Diupload. lampiran. Oh ada ya untuk tempat melampirkannya. Nah, misalnya nih yang harus diupload nggak cuma satu nih. Nah, kita nggak bisa tuh ngupload beberapa file, jadi mau nggak mau kita jadiin PDF dulu digabungin semuanya, baru habis itu dilampirkan. Dijadiin satu dulu baru di upload gitu. Iya. KTP, KTP, surat bukti pernyataan, bayar. gitu, bukti bayar digabungin satu dulu. Iya, seperti itu Mas. Kalau nguploadnya berkali-kali ketimpa ya, yang terakhir ya Yang dibaca. terakhir kayaknya. Yang terakhir. Yang terakhir ya? Nggak bisa dia. Gitu. Siapa tahu nih ada kawan pajak yang pernah pengalaman salah setor, nah mungkin bisa komen-komen di live IG kita gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya yang maksa. Oh iya. Apa tuh? Jangka waktunya berapa lama tuh Mas untuk penyelesaian pemindah bukuan? Penyelesaian PBK itu berapa lama ya?
Untuk penyelesaiannya sih ya kurang lebih sekitar 21 hari sih ya 21 Mas. hari ya. Itu Ya. udah layanan unggulan ya 21 hari ya. Normalnya 21 Normal Mas, 21 hari. cuman kita selalu mengusahakan pelayanan yang terbaik Mas. Jadi berapa tuh layanan unggulannya? ya, Tapi nggak mungkin juga 1 hari kan. cuman kan wajib pajak gampang Mas, lebih enak kalau di PBK. Di PBK itu kita bisa mantau tuh Mas. Oh, ada monitoringnya ya. Iya, jadi jauh lebih enak di PBK, prosesnya itu udah sampai mana, itu udah kelihatan. Terus misalnya nih, Hasilnya juga hasilnya nggak udah perlu selesai, dijemput tuh. nomor Udah PBK-nya pun kelihatan. langsung kelihatan, bukti PBK-nya pun bisa tuh di Oh, bisa cek. dicetak, Iya, di download bisa. pun Ya? bisa. Makanya lebih bagus pakai IPPK aja. Betul. Lagi buat yang jauh-jauh ya, daripada datang terus habis itu pulang jemput lagi Betul kayak sih. gitu kan. Karena WP kita kan banyak di pulau-pulau kan. Iya, kecuali Iya. WP-nya pengen ketemu Mbak Esther nih Mas. Aduh. Mungkin ada aja alasannya tuh Itu Mas. menyeberangi lembah, Menyeberangi mendaki pulau bukit pun seperti di mau itu Iya. WP-nya Mas. orang bikin bilingnya disalah-salahin. Iya, biar ketemu sama Iya, Mbak Esther ada juga salah. salah-salahin. Udah gitu kamu Esther ditolak WP. Ya. Ngajuin lagi. Tapi ya semoga sih kedepannya apa namanya banyak wajib pajak yang berhati-hati lah pada saat buat pada billingnya biar nggak perlu PBK juga. Walaupun PBK-nya gampang, Iya. tapi kalau lebih tepat lebih enak kan. Iya. Terus kan kalau misalnya salah bayar kan kayak PPN nih Mas, misalnya salah bayar jadi nggak bisa lapor tuh karena pembayaran itu harus sinkron dulu. Oh Harus iya benar-benar persis betul, sama. betul. Takutnya nih orang ya kadang ada yang mepet-mepet tuh Mas. Oh, akhir bulan. Akhir bulan tanggal Terakhir. 3 tanggal 31 Oktober Oh. diajuin. Salah. Jadi telat. Jadi telat lapor PP-nya kan lumayan ada sanksi 500.000. Betul betul. Nanti kalau nunggu PBK-nya kelar udah terlambat Nah. SPT-nya. Kecuali mau setor dulu ya. PBK-nya ke masa yang lain gitu kan bisa. Iya. Opsinya jadi kayak gitu sih kan. Opsinya Disetor dulu terus PBK-nya nanti ke bulan depannya paling. Betul betul. Oke. Mas Asep WK. Itu apa tuh? Mas Asep WK. Ini PT Aset tadi. PT Asep. Direkturnya Yang langsung mengajukan PBK atas PT Oboy. PT Oboy Geboy PT Oboy Gebo Associate. Oh ini Mas Oboynya pun ada nih Mas. Jadi nih ada pertanyaan lagi nih Mas. Apa tuh? Pikiran. Gimana tuh? Misalnya nih, aku kan bayar, gitu Hmm. kan, PPN. Hmm. Terus udah dilapor juga. Oh udah dilapor. Biasa kan, kayak kita kan setor, Ah. lapor. Terus siapa tahu nih ada WP iseng-iseng gitu kan. Kan Dipindahin lagi. bisa pemindah bukuan gitu, Iya. dipindahin tuh. Oh biar gak bayar lagi ya? Iya, dipindahin ke bulan Mansuran. depannya. Mansuran. Ke bulan depannya atau ke pajak lain. Itu bisa nggak Mas? Oh tidak bisa. Nanti bisa. Itu dosa besar. Gak boleh. Secara sistem pun Secara itu sistem gitu. langsung kunci. Karena- Coba aja di PBK nggak bakalan kebaca tuh NTPN-nya. Langsung PBK. ditolak kan? Iya, langsung. Karena memang TPN-nya PBK itu dipakai. NTP-nya nggak boleh udah dilapor di SPT ya mas ya? Iya. Iya, jadi itu salah satu syaratnya ya Mas ya. Syaratnya. Nggak boleh udah dipakai di Nggak SPT. boleh. Boleh. Kalau misalkan dia udah dipakai di SPT mas, tapi memang beneran salah, gimana tuh? Oh, beneran salah ya? Beneran salah, ya? Beneran salah. Tapi salahnya bisa 2 kali ya. Salah Nah. bayar, salah lapor Nah, SPT juga. Gimana itu? Bisa nggak? Mungkin nggak sih kayak gitu ya? Itu nggak fokus tuh. Nggak fokus ya? Mungkin kurang. Kalau Kalau PPN sih general. nggak mungkin sih Mas misalnya salah bayar. Iya, Nggak karena mungkin ya. Karena udah by system. Iya, dari awal kan dari aplikasi e-tax ya. Bikin e-faktur. Itu kan invoice. langsung tuh nyambung masa pajaknya. Jadi Iya sih, kayaknya betul nggak betul mungkin betul. kalau PPN-nya. Ya, jangan sampai intinya pemindah bukuan ini memudahkan wajib pajak kalau salah bayar, tapi jangan juga nanti jadi tools diakal-akalin untuk melakukan penyetoran yang maksudnya melakukan setoran dengan pemindah bukuan biar dia nggak setor lagi gitu. Oh iya itu pasti ditolak sih. Itu yang bahayanya kan, pikiran kayak gitu. Oh iya smart kan. Opo? Hah? Iya, siapa Ahmad Zaki. Ahmad Zaki. Ahmad Zaki Gemail. Nah, dia penonton setia kita. Oh iya, Ahmad Dia Zaki Gemail. Dia selalu like, selalu komen. Ah, Tapi komennya ketawa. rumahnya ketawa.
Kayaknya ada yang lucu mas. Kira-kira dari antara Ahmad Zaki Gmail. Siapa Ahmad Zaki Gmail? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Ahmad Zaki Gmail. Halo Ahmad Zaki Gmail. Gmail. Hah? Gmail. Ya, Gmail. Gmail 3. Oh, emang. Sopo? Sopo? Apakah Anda menjebak saya? Yang Mas Dwi itu yang di depan. Oh. Kira-kira apa lagi nih Mas? Kayaknya sih materi pemindahan bukuan. Misalnya nih udah di PBK, masih bisa di PBK lagi nggak? Saya dia tujuan PBK yang pertama itu ternyata masih salah mas gitu. Baru Dia sadar. salah. Mau dibenerin tapi salah lagi. Iya salah lagi. Astaga. Udah dipindahin, Dua kali. pindahin lagi gitu. Atau misalnya udah dipindahin nih, tapi pajaknya tuh masih lebih gitu. Oh. Nah jadi sebagiannya mau dipindahin lagi kan ada kasus kayak gitu. Itu masih itu difasilitasi nggak? Kalau untuk hal itu sih sebenarnya masih bisa ya Pak ya. Yang penting itu tadi pembayarannya itu belum dipakai di SPD. Gitu ya. Iya. Jadi ini misalnya kan tadi nih udah tanggal 31 nih dia bayar 10 juta misalnya. Terus karena PBK lama nanti Bayar lagi. karena saya telat, ya udah saya bayar lagi aja Nah dia yakin nih yang PBK-nya 10 juta. sebelum itu. Iya, di PPK-nya itu 10 juta langsung ke 2 bulan berikutnya. Misalnya tadi bulan Mei langsung di PPK ke Juli. Nah, ternyata di Juli Lebih sedikit. Iya masih ternyata- sisa ya. Iya. Pakai. Dan terutang lah misalnya PK dikurang PM jadinya 8 juta tuh pajaknya harus Kelebihan bayar. 2 juta. Nah, kelebihan 2 juta ini masih bisa di PPK lagi. Masih bisa ya. Syaratnya apa mas? Syaratnya Kalau yang udah pernah di PBK, PBK lagi. Ada syarat Berarti tambahan pengajuan nggak? PBK-nya PBK atas PBK gitu ya, Iya. bunyinya, bukan PBK atas setoran awal gitu ya. jadi ntar yang dilampirin jangan cuma bukti bayar, bukti PPK-nya pun dilampirin Oh. juga. Wah, bukti PBK yang pertama itu ya? Iya. Iya. Dan isian kalau online isian formnya juga yang diisi salah satunya juga nomor PBK-nya itu ya. Iya. Nomor CAT PBK-nya ya. Berarti Iya. detail pajak yang diisi pun misalnya nih di formulir tuh yang udah di PBK kan ya? Iya, yang Yang PBK PBK pertama, pertama. iya. Jadi bukan rincian pajak yang awal Yang lagi. awal, PBK pertama baru ke yang di mau gitu ya. Iya. Tapi semoga aja nggak pada salah-salah lah ya. Langsung coba dua kali salah. Ada salah lagi. Kalau kita lihat sih rata-rata wajib pajak di sini udah pada pinter-pinter ya Mas ya. Udah jarang sih sebenarnya kalau Iya, sekarang. iya. Ditandai dengan menurunnya pengajuan PBK berarti ya harusnya. Iya. Ya, betul. Tapi kabar bagusnya itu tadi disampaikan Mas Martin itu ternyata nggak perlu pakai settle. Iya, karena dulu kan banyak orang pakai settler, harus settler. Lumayan menyulitkan maksudnya. Iya. Mau cepet ternyata pas Harus datang mau juga. ini harus datang juga ngurus settle. Walaupun cuma sekali ya. Iya, dan langsung jadi sih. Langsung jadi, tapi kan ya sama aja gitu. Udah jauh lebih bagus lah sekarang pakai email aja. Bagus, ah. Email aku. Jadi kayak laporan pasal 21 lah ya, laporan pasal 21 kan juga Iya. bisa pakai email gitu kan. PH 21 yang terbaru ya, Mas. Mudah. Sepertinya obrolan pemilu bukan cuma sekitar itu aja ya. Iya Mas. Atau kalau ada yang mau ditanyain, Mas Obe mau nanya nggak? Tapi jangan susah-susah. Ahmad Zaki kayak mau nanya sih. Siapa tuh? Depan. Atau kita panggilin aja. Oh iya. Ya, kayaknya sih udah sampai situ. Paling sekalian kita ngingetin untuk pelaporan SPD tahunan sih ya Mas ya. Sepeda tahunan yang Untuk tahun pajak 2023 nih. ada yang belum. Iya kan masih ada yang belum tuh. Walaupun tinggal dikit sih, cuman kan kita peduli juga nih pelapornya Yang OP atau yang badan? yang Oke, ada. oke ada. Oke, ada, badan juga ada. Iya. Tuh kawan pajak. Kalau lihat di IG, Kalau kata orang mukaku pas ketutupan ini kan, tutupan. lagi. Ini ya kan, tuh kan. Ini mas. Itu ya. Baiknya Lagi yang Makin ketutup kan. Udah nggak apa-apa lah. untuk nyenderin HP. Yang dari HP mas. Suaranya belum dikira lampu ya.
lampu nyolotin. Ya ampun. Dikit lah ke situ. Kelihatan, ininya delay. Oh iya oke. Ya, gitu. Jadi Ya, paling Itu jangan lupa. statement dari SPT tahunan jangan lupa. Jangan lupa SPT tahunan. Karena Mungkin lebih- juga loh ada yang belum lapor. Iya, cuman tenang aja mas, daripada tidak sama sekali lebih baik terlambat mas. baik telat daripada Karena itu tetap wajib kan mas ya? Iya, tetap wajib. Hukumnya wajib. Dimanapun kalau sudah punya PWP ya wajib lapor. Iya. Walaupun nggak ada kegiatan misalkan ya mas ya. Iya. Kadang kan ada wajib pajak yang alibinya itu, lah saya kan nggak ada kegiatan pak. kosong. Tapi kalau nggak ada kegiatan, tapi kalau masih aktif ya Tetap wajib lapor. Yang paling sering mas karyawan tuh. Jadi kan udah dilapor sama Nah, betul. perusahaan saya. Iya betul. Nah, emangnya memang ini dilapor sendiri mbak. Banget tuh nanya yang kayak gitu mas. Coba mas kasih jelas dulu mas. Nah, padahal nih kawan pajak, jadi tempat pemberi kerja itu nggak ada kewajiban melaporkan SPT tahunan karyawannya. Mereka cuma wajibnya itu motong pajaknya, nyetor pajaknya, buat bukti potongnya, ngasih bukti potongnya, kewajibannya itu. SPT-nya tetap masing-masing. Memang benar sih kadang-kadang ada yang kayak gitu. Ah saya nggak lapor lah, itu kan Iya. orang kantor udah ngelaporin, ada orang kantor mana ngelaporin. Orang kantor mana tahu harta-harta Betul. orang pribadinya kan Atau mas. punya usaha lain di Betul. luar kerjaannya. Siapa tahu di luar kantor itu punya usaha lain, punya showroom mobil atau apa. Dan itu juga pajaknya harus disetor juga tuh mas, punya usaha lain. Kalau ada penghasilan dari bukan yang dari pemberi kerja dari tempat lain ya harus dihitung sendiri pajaknya ya mas ya. Iya. Itu banyak kayak gitu memang. Oh ternyata ada juga yang belum lapor ya. Iya. Badan juga ada yang belum lapor ya. Ada mas, Nah. makanya kita nih masih nunggu nih. Kantor kita juga masih selalu siap sedia buka layanan untuk pelaporan SPT. Ah tuh. Jadi Berarti kawan pajak kalau ada yang bingung, nggak tahu caranya, hubungi Mas silakan. Martin. Mas Martin selalu siap Bisa. sedia. Jadi kalau bingung udah datang ke kantor deh. Kalau memang bingung datang ke kantor, di kantor selalu ada layanan helpdesk-nya selalu ada kan. Dan layanan kita gratis kok ya mas ya, jadi nggak usah Gratis, takut semua harus layanan bayar pajak. sekian. Iya, Gak karena dipungut Tidak biaya. dipungut biaya. Cuman parkirnya dipungut parkir. Wow. Mohon maaf ya karena kami kan Apaan sih? di mall ya, jadi ya, masih ada pak. cuman kan ke kantor pajak sekalian liburan juga mas, tinggal Betul. naik ke mall kan enak. Habis lapor SPT nonton di Lantai Di 3. Bioskop. Iya. nonton di Makan di cabai Makan. merah. Lo jadi promo ya? Kan saya sering memajukan UMKM. Oh iya. Oh iya. Mas Sinepolis itu bukan UMKM kan? Dia UMKM ya. Oke. Di endorse aja gitu jadi. Gitu. Jadi jangan lupa SPT-nya tetap dilaporkan, termasuk pemandangan NIK ya Mas ya. Iya, Bukan iya. yang akhir bulan ini kan? Bulan ini ya? Mundur. Oh mundur lagi? Mundur. Cuman walaupun mundur ya apa salahnya kita jadi warga negara yang Betul. taat kan ya mas. Lagian Caranya cuma- gampang banget loh. Nggak Gimana perlu caranya? datang ke kantor pajak loh mas. Kemana? Sebetulnya. Datang kemana jadinya? Datangnya nggak datang kemana-mana. Di Terus? mana aja bisa. Dari rumah bisa, dari di jalan pun bisa, di mana aja bisa. Pakai HP. Mas Oboy geleng-geleng Pak, nggak percaya dia. Nggak percaya. HP. Pakai HP. Buka di jponline.pajak.go.id. Hmm. Terus masukin NPWP sama kata sandi. Nah, masukin captcha, masuk tuh. Udah gitu nanti ada di menu profil, masukin nick gitu. Kalau belum valid, masukin nicknya. Klik cek validitas, udah selesai gitu aja. Oh, jadi cuma kalau belum valid ya masukin nicknya aja, Iya. terus klik validasi, Iya. cek validitas gitu ya. Kalau nama udah cocok, NPWP langsung selesai gitu. Kalau memang valid nicknya, datanya benar dengan pas dia lapor daftar NPWP harusnya sama ya. Iya. Langsung hijau tuh mas. Langsung hijau, berarti udah valid. Udah, jadi yang di valid di pemadanan itu kan nick antara nick Dengan dengan NPWP. NPWP. Jadi nicknya harus dipastikan benar. Udah gitu aja. Padahal nggak sulit ya. Iya, nggak perlu juga. Kayaknya nggak nyampe 5 menit deh. Betul. Oh. Nyampe. Atau jangan-jangan ada yang ini kali lupa password nggak? Masalahnya di situ, Nak. Password. Kalau lupa password kan, kalau Evin tapi kan masih ingat kan ya mas ya. Oh yang penting ada EV-nya. Iya, yang penting kan Evinnya tinggal reset password. Atau kalau misalnya Evinnya nggak tahu nih mas, kan klien kita di mana aja bisa. Misalnya nih terdaftarnya KPB Bengkalis, cuma lagi main di Pekanbaru atau di Jakarta. Oh, boleh? Boleh itu mas. Bisa. Datang aja Walaupun ke- terdaftarnya di Bengkalis, Iya. bisa ada yang main di Zimbabwe?
Oh nggak bisa. Nggak bisa ya. Udah beda tuh mas. Beda otoritas. Komo nggak bisa. Berarti kalau di kantor pajak Pekanbaru atau lagi di Jakarta gitu, Iya. bisa sebetulnya ya. Bisa, yang Cuma penting- untuk ngecek Evin aja ya. Iya bisa. Kalau masalah kirim pajak juga bisa kan? Bisa. Bisa. Dari M-Pajak, aplikasi Oh, bisa pajak bisa Bisa juga. juga. Oh. Banyak saluran. Dapat Evin ya udah tinggal riset aja gitu ya. Iya betul. Nah, berarti nggak ada alasan nih punya kawan pajak yang belum validasi NIK NPWP untuk tidak melakukan itu, nggak ada alasan lagi. Dan nggak ada alasan juga nggak lapor SPT. Udah, apalagi kalau karyawan ya, karyawan dapat bukti potong 1721 A1, udah nggak usah nunggu-nunggu lagi, lapor aja. Yang ada malah hilang jadinya bukti potongnya. Nah, mantap kita dari pemindah bukuan kita beralih langsung ke SPT BTS SPT tahunan. Pemadanan. Gokil kita. Udah ya, mungkin itu aja dulu kawan pajak obrolan kita terkait pemindah bukuan. Jadi kalau misalkan kawan pajak ada yang salah setor, nggak usah panik, tenang aja, ada solusinya yaitu PBK atau pemindah bukuan. Kalau alamatnya jauh dari kantor pajak, ada di seberang pulau juga tenang aja karena ada IPBK. Nah, mudah dari DJP online, bisa dimonitoring kapan selesainya. Hasilnya juga bisa Hasilnya dicek langsung. langsung. Oke, mungkin itu aja. Saya Dwi. Kalau ada salah-salah omong atau salah sikap, saya minta maaf. Dan teman-teman Juga. mungkin ada yang mau disampaikan. Paling Udah sih yang kita sampaikan itu aja. Yang penting SPT tahunannya pun jangan Jangan lupa. sampai lupa. Oke, udah. Oke, karena udah nggak ada lagi yang mau disampaikan, kami udah minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan jangan lupa kalau kita nanti live IG lagi, tonton terus. tonton dan ikutin ya. BTS. Stay tune ya, kan? Stay tune ya. Sampai ketemu lagi di live IG berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.